Ah, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngops, dimanapun berada ya guys ya. Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Guys, menurut kalian penyakit apa yang paling berbahaya atau mematikan guys? HIV AIDS, Ebola, rabies, penyakit hati guys. Penyakit purba yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Sebuah penyakit yang bikin penderitanya bisa melakukan berbagai tindak kejahatan, memperkaos, menghilangkan nyawa orang, terus mayatnya dibuang. Tuh, goks. Penyakit yang bahkan penderitanya nggak sadar kalau dia lagi sakit. Ya, jadi penyakit hati yang gue maksud adalah iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Sebuah penyakit yang membutakan mata hati guys, wanjas. Lu sering kan denger berita-berita guys, orang-orang kita ya, orang-orang kita. Ada aja guys, diputusin pacar, pacarnya ditangkap, disekap, digilir, dihilangkan nyawanya, dan lain sebagainya. Cuma karena dendam, iri hati, dengki, hasut, hasad, menghilangkan nyawa orang guys. Goks. Tuh, penyakit hati guys. Belum ada obatnya guys. Belum ada obatnya. Sebuah penyakit yang bikin pertemanan juga rusak guys. Ngomongin di belakang, gibah, fitnah, nggak bisa melihat sedikit kekurangan orang, nggak bisa melihat kebahagiaan orang, dikit-dikit gibah, omongin, dikit-dikit cari celah kesalahan, fitnah. Itu guys, penyakit hati. Amit-amit deh guys, jangan sampai ya guys ya kita kena penyakit hati. Jadi gimana nih guys, kita harus gimana nih untuk mengatasi penyakit hati guys? Obatnya nggak ada. Gampang guys, ngaji. Buat orang-orang yang religius ya, yang bernalar, yang religius, yang ya rajin ibadah deh, cenderung bisa mengatasi ini lebih baik guys. Walaupun ya sejatinya sebagai manusia, manusiawi lah ada perasaan-perasaan begitu di dalam hati guys, wajar sih guys. Tapi ya kalau berlebihan nggak baik juga gitu. Berlebihan tuh sampai yang dikit-dikit gibah, nggak bisa ngelihat kebahagiaan orang, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang tuh. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang, memperkaos dan lain sebagainya. Ada banyak banget guys tindak kejahatan guys yang lahir dari penyakit hati guys. Gelap mata, buta mata hati guys. Tapi minimal ya guys ya, kalau kita teredukasi, ya inilah pentingnya edukasi guys ya. Edukasi sejak dini gitu guys. Edukasi hati, edukasi spiritual, ngaji. Makanya guys kalau dulu ngaji tuh guys jangan cuma sampai gerbang ya guys ya. Jangan cuma sampai tempat jajanan terus tuh pulang gitu. Jangan guys. Ngaji tuh ngaji gitu guys. Supaya mata hati kita tuh tidak
tidak buta gitu, supaya kita tidak mudah terjangkit penyakit hati. Pun kita punya penyakit hati, setidaknya kita masih bisa ngerem, masih bisa mengatasinya gitu. Jangan sampai berbuat yang tidak-tidak, guys. Kecewa wajar gak sih sebagai manusia? Sakit hati, iri, dengki mungkin ya masih oke lah. Tapi asal jangan sampai kemudian mendorong kita untuk melakukan tindak kejahatan, guys. Gue sering banget tuh denger berita-berita tuh di YouTube tuh. Tua, muda, bisa melakukan hal sedemikian nekat. Gue ulangi nih, memperkaos, menyekap, menculik, menghilangkan nyawa, terus mayatnya dibuang. Hanya karena apa? Dendam, iri, dengki. Lahir dari penyakit hati sampai menghilangkan nyawa, guys. Dan itulah guys bahayanya, guys. Penyakit hati ini penderitanya nggak sadar gitu loh kalau dia lagi sakit. Kalau dia tuh lagi menderita penyakit hati, guys. Dia merasa baik-baik aja gitu. Tahu-tahu menelan korban, tahu-tahu melakukan tindak kejahatan. Jadi please ya guys ya, mari kita perbanyak edukasi ya. Hal-hal beginian tuh harus kita pahami gitu guys, supaya nggak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, yang berangkat dari penyakit hati. Makanya hati-hati guys dengan hati guys, jangan main-main dengan hati lah, bahaya guys. Oke, tadi udah gue singgung ya soal penyakit hati ya. Penyakit hati yang gue maksud adalah tadi udah gue sebutin: dendam, iri, dengki, hasut, hasad, yang bikin penderitanya tuh hidupnya susah, menderita seumur hidup, sesak nafas, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, buta mata hatinya sampai kemudian melakukan tindak kejahatan, menelan korban jiwa, guys. Ngeri, guys. Jadi please guys ya, hati-hati dengan hati. Pertama itu, perbanyaklah edukasi. Kalau kalian lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih nalar gitu ya, nggak ada salahnya guys ingatkan, edukasi orang-orang sekitar. Jangan sampai mereka terjangkit penyakit hati, amit-amit sampai mendorong si penderita penyakit hati ini melakukan tindak kejahatan, guys. Amit-amit sampai ada korban. Kalau kalian orang yang religius, syukur guys, bagus. Orang religius punya potensi besar bisa mengatasi penyakit hati, guys. Walaupun sejatinya sebagai manusia tetap ada perasaan-perasaan tipis-tipis kayak gitu, tapi setidaknya nggak sampai berbuat kriminal, nggak sampai menghilangkan nyawa orang lah. Minimal itu guys. Jadi sekali lagi edukasi. Kalau kalian kurang religius, kalian bisa mencoba lebih religius. Kalau kalian udah religius, edukasi orang-orang sekitar kalian. Dan ingat sekali lagi, cowok, cewek, tua, muda, hati-hati dengan hati guys. Wanjas. Ngops lah. Makanya ngops ya guys ya. Nah ini dia guys, salah satu solusi juga ya guys ya, supaya kalian tuh tidak dikit-dikit panasan, emosian, kena penyakit hati. Ngops. Biar kata video gue sepi ya guys ya. Itu nggak ada salahnya kalau ada apa-apa tuh ngops gitu guys. Dibicarakan baik-baik guys, ngops, santai. Ketika kita santai, kita bisa lebih membuka mata hati guys. Wanjas. Ketika ada sesuatu permasalahan, coba bicara dari hati ke hati guys.
supaya kita bisa saling menjaga hati, guys. Wanjas, ngomong apa lah gua. Oke teman-teman, hope ya. Hope you enjoy and see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu.